5 tanda psikologis mental miskin yang diam-diam menghancurkan masa depanmu. Pernah nggak kamu ngerasa sekeras apapun kamu bekerja, uang seperti hanya numpang lewat? Kamu sudah peras keringat dari pagi sampai malam, tapi di akhir bulan, tabunganmu tetap berada di angka yang sama. Banyak orang mengira ini karena mereka kurang beruntung, kurang modal, atau kurang koneksi. Tapi dalam ilmu psikologi perilaku, ada musuh yang jauh lebih tidak terlihat, namanya scarcity mindset. Atau kita sebut saja mentalitas kekurangan. Ini bukan soal berapa nominal uang di dompetmu hari ini, melainkan bagaimana rasa takut akan kekurangan telah mengubah cara otakmu dalam mengambil keputusan. Ketika mentalitas ini menguasai kepalamu, secara tidak sadar, kamu akan terus mengambil langkah keliru yang mengunci dirimu dalam lingkaran setan finansial. Mari kita bedah 5 tanda psikologisnya secara logis. Coba refleksikan dengan jujur, apakah karakter ini sedang hidup di dalam dirimu? Tapi sebelum itu, nggak ada salahnya kalau kamu klik tombol subscribe dahulu, karena subscribe itu gratis. Tanda pertama adalah tunnel vision atau pandangan terowongan. Bayangkan, kamu berada dalam terowongan gelap. Kamu hanya bisa melihat apa yang ada tepat di depan matamu, sementara sekelilingmu menjadi buram. Orang dengan mentalitas kekurangan selalu berada dalam mode bertahan hidup. Otak mereka habis terjebak memikirkan bagaimana cara bayar kosan minggu depan atau besok mau makan apa. Masalahnya, ketika kapasitas otakmu habis 100% untuk memikirkan hari esok, kamu kehilangan kemampuan untuk melihat jangka panjang. Kamu tidak punya sisa ruang mental untuk memikirkan investasi, membangun bisnis sampingan, atau mempelajari keahlian baru. Kamu terjebak menyelesaikan kebakaran-kebakaran kecil setiap hari, sampai akhirnya sadar 5 tahun telah berlalu dan hidupmu tidak bergeser 1 senti pun. Tanda kedua adalah kompensasi stres melalui doom spending. Ini adalah ironi yang sering kita lihat di kota-kota besar. Logikanya kalau uang pas-pasan, kita harusnya berhemat. Tapi psikologi manusia tidak bekerja seperti itu. Ketika seseorang stres karena merasa hidupnya stagnan dan serba kurang, otak mereka haus akan kebahagiaan cepat, sebuah pelarian. Akhirnya mereka melakukan spending atau belanja impulsif untuk barang-barang yang konsumtif. Beli gadget terbaru yang dipaksakan lewat cicilan, kopi mahal setiap hari, atau barang-barang fashion demi gengsi sosial. Otak mereka memanipulasi pembenaran. Ya, mumpung gajian, sekali-kali self reward lah. Padahal itu bukan self reward, itu adalah pelarian instan dari stres kronis. Kamu menukar keamanan finansial jangka panjangmu hanya demi dopamin 15 menit saat membuka paket belanjaan. Tanda ketiga adalah ketakutan ekstrim terhadap resiko yang terukur. Dalam psikologi ini disebut loss aversion. Orang dengan mental kekurangan melihat potensi kehilangan jauh lebih mengerikan daripada nikmat potensi keuntungan. Mereka rela bertahan di pekerjaan yang lingkungan kerjanya beracun, gajinya di bawah standar, dan tidak ada masa depan hanya karena takut mencoba hal yang baru. Rasa takut kehilangan gaji bulanan yang kecil itu mengalahkan keberanian untuk berkembang. Bahkan ketika ada peluang untuk belajar keahlian baru yang jelas-jelas bisa menaikkan nilai jual mereka, otak mereka langsung defensif dan berkata, bagaimana kalau nanti saya gagal? Bagaimana kalau uangnya terbuang sia-sia? Mereka lebih memilih tetap berada di zona nyaman daripada mengambil risiko terhitung untuk keluar dari sana. Tanda keempat, orang dengan mentalitas kekurangan adalah target paling empuk bagi para penipu. Mengapa? Karena ketakutan dan keputusasaan menciptakan kebutuhan logis. Ketika seseorang sudah lelah dengan kondisi serba kurang, mereka tidak lagi mencari proses, mereka mencari keajaiban. Itulah mengapa fenomena judi online, investasi bodong, atau skema cepat kaya tanpa kerja keras sangat subur di Indonesia. Secara psikologis, bagian otak rasional mereka lumpuh oleh keserakahan yang dipicu oleh rasa panik. Mereka menolak membangun aset atau bisnis secara legal yang butuh waktu bertahun-tahun, tetapi dengan mudahnya malah mempertaruhkan uang terakhir mereka pada sesuatu yang menjanjikan hasil instan dalam 1 malam. Pada akhirnya mereka bukan keluar dari lubang, tapi justru menggali lubang yang lebih dalam. Tanda terakhir adalah memandang dunia sebagai zero sum game. Karakter ini percaya bahwa kue kesuksesan di dunia ini terbatas.
Jika orang lain mendapatkan potongan yang besar, artinya jatah mereka berkurang. Ketika melihat teman sukses, membeli rumah baru, atau naik jabatan, respon psikologis pertama mereka bukan terinspirasi, melainkan sinis atau iri. Mereka akan mencari pembenaran. Yah, dia mah karena orang tuanya kaya, atau dia cuma beruntung saja. Ini adalah mekanisme pertahanan ego yang merusak. Dengan menyalahkan faktor luar atau menuduh orang lain curang, mereka punya alasan untuk memaklumi kegagalan diri sendiri. Mereka terjebak menjadi korban dan lupa bahwa satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas nasib mereka adalah diri mereka sendiri. Kabar baiknya, scarcity mindset bukanlah karakter bawaan lahir yang tidak bisa diubah. Itu adalah program keliru di dalam otak yang terbentuk karena lingkungan dan kebiasaan. Langkah pertama untuk memutuskannya adalah dengan sadar. Sadar saat kamu mulai berpikir pendek. Sadar saat kamu mulai belanja karena stres. Dan sadar saat ketakutan menghentikan langkahmu untuk belajar. Jika kamu menemukan satu atau beberapa tanda tadi ada di dalam dirimu hari ini, jangan berkecil hati. Sadar adalah setengah jalan menuju kesembuhan. Mulailah mengambil satu keputusan kecil yang berorientasi pada masa depan, bukan cuma untuk kesenangan hari ini. Dari 5 tanda yang kita bedah tadi, nomor berapa yang paling sering tanpa sadar kamu lakukan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mari kita berdiskusi secara sehat. Sekian, sampai jumpa di video berikutnya.